Istri baru mantan suamiku pamer status, menyindirku tak pandai merawat diri. Dia pikir aku akan marah? Tidak. Aku hanya tersenyum, menekan tombol like, lalu mengetik 3 kata yang membuatnya gemetar ketakutan. Besoknya, akunnya lenyap. Permainan baru saja dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana sore di Jakarta Selatan hari ini benar-benar menguji kesabaran. Macet di mana-mana, klakson bersahutan seolah-olah kebisingan itu bisa mengurai antrean kendaraan. Aku memutuskan untuk menepi sejenak ke sebuah supermarket besar, berniat belanja bulanan sekaligus mendinginkan kepala dari panasnya aspal ibu kota. AC supermarket yang dingin langsung menyapa kulitku begitu pintu otomatis terbuka. Wangi roti yang baru dipanggang dari area bakery sedikit menenangkan saraf-sarafku yang tegang. Namaku Ratna. 2 tahun lalu, aku mungkin tidak akan berbelanja sendirian dengan santai seperti ini. Dulu, hidupku adalah tentang melayani orang lain. Melayani suamiku, melayani mertuaku, dan melayani bisnis keluarga mereka yang menguras seluruh energiku. Tapi sekarang, aku adalah wanita bebas. Aku mendorong troli perlahan, mengambil beberapa buah apel Fuji dan menimbangnya. Hidup sebagai janda cerai seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat kita, tapi bagiku, ini adalah tiket menuju kebebasan mental yang mahal harganya. Aku sedang memilih sabun cuci piring ketika ponsel di dalam tas tanganku bergetar panjang. Bukan panggilan telepon, melainkan rentetan notifikasi yang masuk bertubi-tubi. Aku mengernyitkan dahi. Tumben sekali grup WhatsApp atau media sosialku seramai ini di jam kerja. Aku menepikan troli agar tidak menghalangi jalan orang lain, lalu merogoh ponselku. Layar menyala, menampilkan deretan notifikasi Instagram. Ada beberapa teman lama yang men-tag namaku di sebuah postingan. Penasaran, aku membuka aplikasi itu. Mataku langsung tertuju pada sebuah Instagram story yang baru saja diunggah 15 menit yang lalu. Pemilik akunnya adalah Siska. Siska. Nama itu masih menyisakan sedikit rasa asam di lidahku, meski tidak segetir dulu. Dia adalah wanita yang dinikahi mantan suamiku, Dimas, hanya 3 bulan setelah palu hakim diketuk. Mantan SPG rokok yang bertemu Dimas di sebuah acara pameran otomotif, lalu dengan cepat merangsek masuk ke dalam kehidupan rumah tanggaku yang saat itu memang sedang goyah. Dia muda, cantik, berkulit putih mulus, dan sangat sadar akan kecantikannya itu. Aku menekan lingkaran foto profilnya yang menyala merah muda. Sebuah foto muncul memenuhi layar ponselku. Foto itu diambil di sebuah gym yang tampak mewah. Siska mengenakan pakaian olahraga ketat berwarna neon yang memamerkan lekuk tubuhnya. Wajahnya dipoles makeup lengkap, sesuatu yang menurutku agak berlebihan untuk sekadar berkeringat di tempat olahraga, dan dia berpose di depan cermin besar sambil memegang dumbbell kecil berwarna pink. Tapi bukan fotonya yang membuat teman-temanku heboh men-tag aku, melainkan caption atau tulisan yang dia tempelkan di foto tersebut. Dengan font miring yang estetik, dia menulis, "Akhirnya Mas Dimas punya wanita sejati yang bisa merawat diri. Nggak malu-maluin kalau diajak kondangan. Nggak kayak seseorang yang dulu, sibuk kerja terus sampai lupa kalau suami itu butuh pemandangan indah di rumah." UPS. Wanita karir versus wanita real. Darahku berdesir, tapi bukan karena marah. Rasa itu lebih mirip kegelian yang menggelitik perut. Siska sedang mencoba memancingku. Dia pikir sindiran murahan tentang merawat diri akan membuatku tersinggung dan melabraknya lewat DM. Lalu dia bisa memamerkan kemarahanku itu sebagai bukti bahwa aku adalah mantan istri yang gila dan belum move on. Itu pola lamanya. Pola yang sangat kekanak-kanakan. Aku menghela napas panjang, berniat menutup aplikasi itu dan mengabaikannya. Toh, meladeni Siska hanya akan menurunkan kelasku. Namun, saat jariku hendak menggeser layar, mataku menangkap sesuatu yang ganjil di latar belakang foto itu. Aku memperbesar gambar dengan 2 jari. Resolusi kamera ponsel Siska memang bagus, jadi gambar tidak pecah saat diperbesar. Di belakang Siska, lewat pantulan cermin gym yang dia gunakan untuk berfoto, terlihat sebuah pintu kaca besar yang menuju ke area luar. Di balik pintu kaca itu, ada sebuah spanduk yang sedang dipasang oleh 2 orang tukang. Spanduk itu belum terpasang sempurna,
tapi logo dan warnanya sangat aku kenal. Dominasi warna merah marun dan emas. Dan sebuah logo berbentuk sendok garpu yang menyilang di atas piring kuno. Itu logo restoran Handoko Group. Bisnis keluarga mantan suamiku. Tunggu dulu. Lokasi game ini, aku mengenali pilar-pilar batu alam di luar sana. Itu bukan di Jakarta. Itu di Bogor, di sebuah kompleks ruko baru yang sangat strategis di dekat kebun raya. Aku tahu tempat itu karena 2 tahun lalu, sebelum kami bercerai, aku yang mati-matian melakukan survei lokasi di sana. Aku yang membuat proposal kepada Pak Handoko, mantan mertuaku, bahwa lokasi itu akan menjadi tambang emas jika kita membuka cabang di sana. Waktu itu, Pak Handoko menolak mentah-mentah ideku. Terlalu mahal sewanya, Ratna. Kamu ini bisanya cuma menghamburkan uang perusahaan. Bentaknya kala itu di depan seluruh karyawan. Dimas pun hanya diam, tidak membelaku sedikit pun. Dan sekarang, di foto Siska, jelas sekali terlihat spanduk, grand opening segera, dengan logo restoran Handoko di lokasi yang sama persis dengan yang dulu aku sarankan. Otakku berputar cepat. Jika mereka membuka cabang baru di lokasi sepremium itu, artinya valuasi bisnis restoran Handoko Group pasti melonjak drastis. Dan Siska, dengan segala kepolosannya yang bodoh, baru saja membocorkan rahasia perusahaan yang mungkin sengaja disembunyikan dariku. Aku tersenyum miring. Siska terlalu sibuk memamerkan tubuhnya dan menyindirku sampai lupa memeriksa apa yang ada di latar belakang fotonya. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja menyerahkan senjata, mematikan ke tanganku. Aku teringat perjanjian perceraianku dengan Dimas. Ada satu pasal yang aku perjuangkan mati-matian dengan bantuan pengacaraku. Pasal tentang pembagian keuntungan jika bisnis berkembang pesat dalam kurun waktu 3 tahun pasca perceraian, mengingat akulah yang membangun sistem manajemen mereka dari nol selama 10 tahun pernikahan kami. Siska, Siska. Gumamku pelan, menggelengkan kepala. Kamu benar-benar tidak tahu siapa yang sedang kamu ajak bermain. Aku tidak jadi menutup aplikasi Instagram. Sebaliknya, aku menekan kolom komentar di postingan tersebut. Jantungku berdetak tenang, tidak ada amarah, yang ada hanya rasa antisipasi yang menyenangkan. Seperti seorang pemain catur yang baru saja melihat lawan membuka pertahanannya sendiri. Aku mengetik dengan tenang. Tidak perlu kalimat panjang. Tidak perlu makian. Tidak perlu pembelaan diri soal siapa yang lebih cantik atau siapa yang lebih pandai merawat diri. Aku hanya perlu menyentuh satu hal yang paling ditakuti oleh keluarga Handoko. Uang. Jari jemariku menari di atas layar ponsel. Cek buku keuangannya. Hanya itu. 3 kata. Singkat, padat, dan mematikan. Aku menekan tombol kirim. Komentar itu langsung muncul di bawah foto Siska yang penuh dengan komentar pujian palsu dari teman-teman sosialitanya. 3 kata dariku tampak sangat kontras di sana. Seperti sebuah noda hitam di atas gaun putih. Aku memasukkan kembali ponsel ke dalam tas dengan perasaan puas yang luar biasa. Biarkan mereka membaca itu. Biarkan Siska bertanya-tanya apa maksudnya. Biarkan Dimas panik saat melihat notifikasi komentar dari nama Ratna. Dan biarkan Pak Handoko, mantan mertuaku yang kikir itu, mulai berkeringat dingin karena rahasia ekspansi bisnisnya terbongkar. Aku kembali mendorong troli menuju kasir. Langkahku terasa jauh lebih ringan daripada saat aku masuk tadi. Sore yang gerah ini mendadak terasa begitu cerah di mataku. Belanjaan ini akan aku masak dengan penuh sukacita malam ini. Mungkin aku akan membuat steak yang enak dan membuka sebotol minuman segar untuk merayakan kebodohan istri baru mantan suamiku. Hujan rintik-rintik mulai turun membasahi kaca jendela kedai kopi tempatku duduk. Aroma kopi Arabica yang kuat menguar dari cangkir di hadapanku, bercampur dengan bau tanah basah yang terbawa angin setiap kali pintu kedai terbuka. Ini adalah tempat favoritku untuk menyepi, jauh dari kebisingan kantor dan hiruk-pikuk kota. Sudah 2 jam berlalu sejak aku meninggalkan komentar di Instagram Siska. Dan seperti dugaanku, reaksinya sangat bisa ditebak. Aku menyesap latte hangatku sambil mengecek ponsel. Akun Instagram Siska sudah tidak bisa aku akses. Profilnya kosong, fotonya hilang. Dia memblokirku. Bukan hanya memblokir, sebelum dia menghilang, aku sempat mendapat laporan dari seorang teman bahwa Siska menghapus postingan pamer otot di game itu hanya 10 menit setelah komentarku muncul. Panik.
Ya, gumamku sambil tersenyum tipis. Tindakan memblokir dan menghapus postingan itu justru adalah konfirmasi. Konfirmasi bahwa mereka memang menyembunyikan sesuatu. Jika tidak ada yang salah, untuk apa takut pada komentar, cek buku keuangannya? Siska pasti langsung mengadu pada Dimas. Dan Dimas, yang tahu betul betapa telitinya aku soal angka, pasti langsung menyuruhnya menghapus jejak. Tapi di era digital ini, jejak tidak pernah benar-benar hilang. Sebelum aku berkomentar, aku sudah melakukan tangkapan layar atau screenshot. Foto Siska dengan latar belakang spanduk cabang baru itu tersimpan aman di galeri ponselku, siap menjadi amunisi. Aku meletakkan cangkir kopi dan mencari kontak seseorang di ponselku. Nama yang kucari adalah Nisa. Nisa adalah adik kandung Dimas, satu-satunya anggota keluarga Handoko yang masih memiliki akal sehat dan hati nurani. Berbeda dengan kakaknya yang sombong dan bapaknya yang kolot, Nisa adalah gadis cerdas yang selalu diremehkan di rumah itu hanya karena dia perempuan. Pak Handoko selalu bilang, perempuan itu tugasnya di dapur atau di kasur, bukan di kantor mengurus bisnis. Padahal, Nisa lulusan manajemen bisnis dengan nilai cum laude. Hubunganku dengan Nisa tetap baik meski aku sudah bercerai dengan kakaknya. Kami sering bertukar kabar diam-diam. "Halo, Mbak Ratna?" Suara Nisa terdengar renyah di seberang telepon. Ada nada terkejut sekaligus senang. "Halo, Nis. Kamu lagi sibuk?" Tanyaku santai. "Enggak kok, Mbak. Lagi istirahat makan siang aja di kantor belakang." "Kenapa, Mbak? Tumben nelpon jam segini." "Nis, aku mau tanya sesuatu." "Jawab jujur ya," kataku, mengubah nada suaraku menjadi sedikit lebih serius. "Bapak sama Mas Dimas, mereka buka cabang baru di Bogor? Di ruko dekat kebun raya?" Hening sejenak di ujung telepon. Aku bisa mendengar tarikan napas Nisa yang berat. Jeda itu sudah cukup menjadi jawaban bagiku. "Mbak Ratna tahu dari mana?" Suara Nisa merendah, nyaris berbisik. "Bapak ngelarang keras semua orang ngomong soal ini, apalagi ke Mbak Ratna. Mas Dimas bahkan nyuruh karyawan tanda tangan perjanjian kerahasiaan khusus buat proyek Bogor ini." Aku tertawa kecil. "Iparmu yang cantik itu, Nis." Dia pamer foto di lokasi proyek. Kelihatan jelas spanduk restoran Handoko di belakangnya. "Ya ampun, si Siska?" Nisa terdengar kesal. "Dasar perempuan itu. Udah dibilangin jangan main sosmed di lokasi proyek. Mas Dimas pasti ngamuk banget kalau tahu." "Dia udah tahu, Nis. Aku komen di fotonya, dan sekarang Siska udah blokir aku." Jelasku. "Jadi bener ya, Nis? Itu cabang baru?" "Iya, Mbak. Bener, aku Nisa akhirnya. Udah jalan 3 bulan renovasinya. Rencana soft opening minggu depan. Valuasinya gede banget, Mbak. Bapak dapat suntikan dana dari investor luar juga karena proposal ekspansi yang sebenarnya itu proposal lama buatan Mbak Ratna dulu." Tanganku mengepal erat memegang ponsel. Jadi benar dugaanku. Mereka menggunakan ideku, rencanaku, dan hasil kerja kerasku dulu yang mereka tolak mentah-mentah. Lalu sekarang mereka menjalankannya dan menikmati hasilnya sendiri, tanpa memberiku kredit sedikitpun. Ditambah lagi, mereka sengaja menyembunyikannya agar tidak perlu membagi keuntungan sesuai perjanjian perceraian. "Makasih infonya, Nis. Kamu hati-hati ya, jangan sampai ketahuan kalau kita kontakan." Pesanku. "Siap, Mbak." "Mbak Ratna mau nuntut?" tanya Nisa, nadanya terdengar penuh harap. Nisa tahu betapa buruknya perlakuan bapak dan kakaknya padaku dulu. Dia tahu aku berhak atas ini. "Tunggu tanggal mainnya, Nis," jawabku singkat sebelum menutup telepon. Setelah memutus sambungan dengan Nisa, aku segera membuka dokumen digital yang tersimpan di cloud ponselku. Aku mencari file bernama Akta Cerai Perjanjian Harta. Aku menggulir layar dengan cepat sampai menemukan poin yang kucari. Pasal 12 ayat 3. Pihak kedua, Ratna, berhak mendapatkan kompensasi sebesar 30% dari kenaikan valuasi aset usaha restoran Handoko Group apabila dalam kurun waktu 3 tahun pasca perceraian terjadi ekspansi usaha yang signifikan. Mengingat kontribusi pihak kedua dalam pembentukan sistem manajemen dasar perusahaan selama masa pernikahan. Klausul 30%. Inilah senjata rahasiaku. Dulu,
Saat mediasi perceraian, Pak Handoko dan Dimas menertawakan pasal ini. Mereka pikir bisnis akan stagnan atau bahkan turun setelah aku pergi. Mereka pikir aku tidak punya peran apa-apa selain istri yang cerewet. Dengan sombongnya Dimas menandatangani perjanjian itu karena yakin tidak akan ada ekspansi signifikan dalam waktu dekat, apalagi di tengah ekonomi yang sedang lesu saat itu. Mereka salah besar. Sistem yang kubangun dulu sangat kokoh. Dan ide ekspansi ke Bogor itu adalah masterpiece-ku yang tertunda. Sekarang, dengan bukti foto dari Siska dan konfirmasi dari Nisa, aku memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut hakku. Nilai investasi cabang Bogor dan kenaikan valuasi perusahaan pasti mencapai miliaran rupiah. 30% dari itu bukan jumlah yang sedikit. Itu adalah uang keringat dan air mataku selama 10 tahun melayani keluarga tidak tahu diri itu. Aku segera mencari nomor lain di kontakku. Bu Dewi, pengacaraku yang terkenal dingin dan tanpa ampun di meja hijau. Halo, Bu Dewi. Selamat sore, sapaku saat panggilan tersambung. Sore, Bu Ratna. Ada kabar apa? Terdengar bersemangat sekali, jawab Bu Dewi dengan suara khasnya yang tegas. Ingat klausul 30% yang kita masukkan di akta cerai dulu? Yang ditertawakan oleh mantan suami saya? Tentu saja saya ingat. Kenapa? Ada perkembangan? Mereka baru saja membuka cabang besar di Bogor, Bu. Menggunakan blueprint yang dulu saya buat. Dan mereka menyembunyikannya dari publikasi resmi sampai grand opening nanti, agar tidak tercium oleh saya. Tapi, istri baru mantan suami saya baru saja membocorkannya lewat Instagram. Di seberang sana, aku bisa membayangkan Bu Dewi sedang tersenyum lebar. Senyum predator yang siap menerkam mangsa. Bodoh sekali, komentar Bu Dewi singkat. Jadi, apa instruksi Ibu? Kita kirim somasi. Jangan somasi biasa, Bu, kataku sambil menatap hujan yang semakin deras di luar jendela. Saya mau kita ajukan tuntutan audit forensik. Saya curiga, selain menyembunyikan ekspansi, mereka juga memanipulasi laporan keuangan untuk menekan nilai aset agar terlihat kecil di atas kertas. Saya butuh auditor independen masuk ke sana. Audit forensik itu langkah yang agresif, Bu Ratna. Mereka akan merasa diserang habis-habisan. Mereka yang memulai perang ini, Bu Dewi. Mereka mencuri ide saya, membuang saya, dan sekarang istri barunya menghina saya di media sosial. Saya hanya ingin mengambil apa yang menjadi hak saya. Baik. Siapkan bukti tangkapan layar itu. Saya akan siapkan surat-suratnya. Besok pagi, surat pemberitahuan audit akan mendarat di meja Pak Handoko. Terima kasih, Bu Dewi. Aku menutup telepon dan bersandar di kursi. Lega rasanya. Bertahun-tahun aku diam, mengalah demi kedamaian rumah tangga yang ternyata palsu. Bertahun-tahun aku membiarkan Dimas mengambil kredit atas pekerjaanku di depan ayahnya. Bertahun-tahun aku membiarkan Pak Handoko meremehkan kecerdasanku. Kini, tidak lagi. Ratna yang dulu penurut sudah mati bersama ketukan palu hakim di pengadilan agama. Ratna yang sekarang adalah pebisnis yang menagih utang. Aku menatap rintik hujan yang membasahi kaca. Di bayanganku, aku bisa melihat wajah panik Dimas saat surat dari Bu Dewi tiba besok pagi. Dan Siska, dia pasti akan merasakan bagaimana rasanya menjadi menantu yang dimarahi habis-habisan oleh Pak Handoko. Selamat menikmati neraka yang kalian buat sendiri, bisikku pada cangkir kopi yang tinggal setengah. Pagi itu, Jakarta terasa sedikit lebih mendung dari biasanya, seolah langit ikut menahan napas menunggu badai yang akan segera pecah. Aku duduk di meja makanku yang sederhana, menyesap teh hangat sambil menatap layar ponsel. Notifikasi dari kurir dokumen masuk tepat pukul 9 pagi. Surat tuntutan audit dan somasi telah diterima oleh resepsionis restoran Handoko Group. Hitungan mundur dimulai. 1, 2, 3. Ponselku bergetar hebat di atas meja kayu, memecah keheningan apartemen. Nama, mantan, Dimas, berkedip-kedip di layar dengan agresif. Aku membiarkannya berdering sejenak, menikmati getarannya seperti menikmati detak jantung lawan yang sedang terpacu adrenalin ketakutan. Aku menarik napas panjang, mengatur nada suaraku agar terdengar datar dan profesional, lalu menggeser tombol hijau. Apa-apaan ini, Ratna?
Teriakan Dimas langsung meledak, bahkan sebelum aku sempat menempelkan ponsel ke telinga. Suaranya melengking, campuran antara amarah dan kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Aku menjauhkan sedikit ponsel itu, melindungi gendang telingaku dari polusi suara yang tidak perlu. Selamat pagi juga, Dimas, jawabku tenang, kontras dengan nada histerisnya. Aku asumsikan kamu sudah membaca surat dari pengacaraku, Bu Dewi. Jangan pura-pura bodoh. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Mengirim surat ancaman audit segala? Kamu mau merusak bisnis keluarga kami? Dimas memberondong pertanyaan tanpa jeda. Aku bisa membayangkan wajahnya yang memerah, urat lehernya menonjol, dan tangannya yang mungkin sedang menggebrak meja kerja yang dulu aku pilihkan desainnya. Koreksi sedikit, Dimas. Itu bukan ancaman. Itu pemberitahuan resmi pelaksanaan hakku sesuai perjanjian perceraian kita pasal 12 ayat 3. Kamu ingat, kan? Atau perlu aku kirimkan salinannya lagi karena kamu terlalu sibuk liburan sampai lupa membaca dokumen yang kamu tanda tangani sendiri? Itu cuma akal-akalan kamu saja, sergah Dimas. Kamu cemburu, kan? Kamu panas melihat Siska lebih bahagia, lebih cantik, dan lebih disayang sama bapak daripada kamu dulu. Makanya kamu cari-cari masalah lewat jalur hukum. Dasar wanita tidak bisa move on. Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa humor. Selalu begitu. Narasi yang selalu mereka bangun adalah aku yang menyedihkan, aku yang terbuang, aku yang cemburu. Mereka tidak pernah bisa melihatku sebagai entitas yang mandiri. Dimas, dengar baik-baik, potongku tajam. Ini tidak ada hubungannya dengan perasaan. Ini bisnis. Istri barumu itu, dengan segala kecerdasannya yang luar biasa, memposting bukti ekspansi bisnis kalian yang kalian sembunyikan dariku. Cabang Bogor, Dimas. Valuasi naik, kewajiban bayar kompensasi 30% aktif. Matematikanya sederhana. Siska tidak tahu apa-apa. Dia cuma posting foto game. Kamu saja yang stalker. Dimas masih mencoba membela, meski suaranya mulai goyah. Dia memposting foto di lokasi proyek yang sedang dibangun dengan uang perusahaan, Dimas. Itu namanya kebocoran informasi. Kalau aku investor luar, aku sudah cabut sahamku karena ketidakprofesionalan istri kamu. Bersyukurlah aku cuma minta audit. Terdengar suara gerasak-gerusuk di seberang sana, sepertinya Dimas sedang berjalan mondar-mandir. Bapak tidak akan tinggal diam, Ratna. Kamu tahu siapa bapak? Dia punya banyak kenalan. Kamu nggak akan menang. Silakan, tantangku. Tapi ingat, Dimas. Kalau kalian menolak audit ini, aku akan bawa bukti foto itu dan laporan keuangan lama ke pengadilan publik. Bayangkan headline-nya, restoran legendaris Handoko Group diduga gelapkan aset mantan istri demi gaya hidup istri baru. Bagaimana menurutmu? Investor bakal suka tidak? Sambungan langsung diputus sepihak. Aku tersenyum miring, meletakkan ponsel kembali. Ronde pertama selesai. Dimas, seperti biasa, hanya modal suara keras tanpa isi. Dia panik karena dia tahu aku benar. Dia tahu bahwa selama ini aku yang merapikan kekacauan administrasi mereka, dan sekarang tanpa aku, mereka pasti berantakan menyembunyikan jejak. Tidak sampai 10 menit kemudian, ponselku bergetar lagi. Kali ini, nama yang muncul membuat perutku sedikit mulas karena teringat kenangan buruk masa lalu. Pak Handoko. Aku tidak langsung mengangkatnya. Aku membiarkan dering itu berbunyi sampai hampir mati, baru aku angkat. Taktik psikologi sederhana. Biarkan mereka menunggu, biarkan mereka merasa posisiku sekarang lebih tinggi. Halo, selamat pagi, Pak Handoko. Sapaku, menghilangkan panggilan, Bapak, atau Ayah, yang dulu diwajibkan saat aku masih menjadi menantunya. Ratna, nak. Suara Pak Handoko terdengar lembut, berwibawa, dan dibuat-buat ramah. Ini jauh lebih berbahaya daripada teriakan Dimas. Pak Handoko adalah manipulator ulung. Apa kabar kamu, nak? Lama sekali tidak main ke rumah. Ibu sering tanya soal kamu, loh. Aku menahan diri untuk tidak mendengus. Ibu, mertuaku yang penurut itu, tidak mungkin berani bertanya soal aku di depan Pak Handoko.
Dan Pak Handoko tidak pernah peduli kabarku kecuali saat dia butuh seseorang untuk membereskan masalah pajak restorannya. Kabar saya baik, Pak. Langsung saja, Pak. Bapak menelepon pasti bukan untuk basa-basi menanyakan kabar, kan? Kita sama-sama orang sibuk. Pak Handoko tertawa renyah, tawa yang terdengar seperti gesekan kertas amplas di telingaku. Kamu ini, Ratna, masih saja kaku dan to the pound seperti dulu. Sifat yang Bapak kagumi, tapi juga kadang merepotkan. Nada suaranya berubah sedikit lebih serius. Bapak sudah lihat surat dari Bu Dewi. Nak, apa perlu sampai begini? Kita ini kan pernah jadi keluarga. Masalah uang bisa kita bicarakan baik-baik di meja makan, sambil makan malam. Tidak perlu pakai pengacara, tidak perlu audit-auditan. Malu sama orang luar. Kekeluargaan, kataku mengulang kata itu dengan nada hambar. Maaf, Pak. Saat saya dicerai dan diminta keluar rumah hanya bawa baju di badan, Bapak tidak bicara soal kekeluargaan. Saat bonus saya selama 10 tahun kerja tidak dibayar, Bapak bilang itu pengabdian istri. Sekarang, saat saya menuntut hak hukum saya, Bapak baru ingat kita keluarga. Ratna, itu masa lalu, bujuk Pak Handoko. Dimas memang salah. Bapak akui dia gegabah. Tapi soal cabang Bogor itu belum untung. Ratna, kami masih rugi besar untuk pembangunan. Kalau kamu minta 30% sekarang, kami bisa gulung tikar. Kamu mau lihat mantan suamimu dan bapakmu ini bangkrut. Ini dia, kartu, playing victim, yang selalu dimainkan Pak Handoko. Pak, klausulnya bukan soal untung atau rugi operasional saat ini. Klausulnya soal kenaikan valuasi aset. Gedung baru, tanah di lokasi premium, peralatan dapur standar internasional yang saya lihat di latar foto Siska, itu semua aset. Pak, nilainya miliaran. Dan itu naik karena sistem yang saya bangun dulu memungkinkan Bapak dapat pinjaman bank. Kan? Hening sejenak. Pak Handoko tahu dia tidak bisa membohongiku soal istilah keuangan. Aku yang mengajari staf keuangannya dulu. Berapa yang kamu mau supaya audit ini batal? Tanyanya tiba-tiba, suaranya berubah dingin dan tajam. Topeng ramahnya sudah lepas. Saya tidak mau suap, Pak. Saya mau transparansi. Saya mau tim auditor saya masuk besok pagi. Kalau Bapak menghalangi, saya anggap itu sebagai wan prestasi dan kita ketemu di pengadilan niaga. Kamu jangan kurang ajar ya, Ratna, bentak Pak Handoko, akhirnya meledak juga. Saya yang membesarkan kamu. Saya yang kasih kamu makan 10 tahun. Saya makan dari keringat saya sendiri mengurus 3 cabang restoran Bapak. Sementara Dimas sibuk main golf dan Bapak sibuk jalan-jalan ke Eropa. Balasku tak kalah tegas. Besok jam 9 pagi, auditor saya, Bu Sri, akan datang. Siapkan data atau kami sita aset. Selamat siang. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena lonjakan emosi yang tertahan. Melawan Pak Handoko selalu membutuhkan energi ekstra. Dia adalah simbol patriarki yang selama ini menindasku, sosok yang membuatku merasa kecil dan tidak berharga. Tapi hari ini, aku berhasil menutup telepon di mukanya. Itu kemenangan kecil yang manis. Sementara itu, di kepala, aku bisa membayangkan suasana di rumah mewah Pak Handoko di Pondok Indah. Dimas pasti sedang dimaki-maki ayahnya. Siska? Dia mungkin sedang duduk di pojokan sofa, memasang wajah polos dengan air mata buaya, berkata, "Aku nggak tahu, Mas. Aku cuma mau share kebahagiaan kita." Padahal, Siska lah biang keroknya. Dia yang merasa perlu memvalidasi statusnya sebagai Nyonya Muda Handoko ke seluruh dunia maya. Dia ingin pamer bahwa dia bisa menikmati hasil kekayaan yang tidak pernah dia usahakan. Ironisnya, kesombongan itulah yang membuka pintu bagi kehancuran mereka sendiri. Malam itu, Nisa mengirim pesan singkat lewat aplikasi chat yang terenkripsi. "Mbak, rumah lagi kayak neraka. Bapak banting vas bunga mahal kesayangan ibu. Mas Dimas nuduh aku yang bocorin info ke Mbak, tapi aku berhasil ngeles." Siska nangis-nangis di kamar. Tapi barusan aku lihat dia lagi check out belanjaan online diam-diam. "Mbak Ratna, please, hajar mereka besok. Aku udah muak." Aku membalas dengan stiker semangat. Dukungan Nisa adalah bahan bakar tambahan bagiku.
Besok adalah hari penentuan. Aku tidak akan datang sendiri ke sana. Aku akan mengirim anjing pelacak terbaik yang pernah kutemui di dunia keuangan. Bu Sri. Malam itu aku tidur dengan nyenyak. Jauh lebih nyenyak daripada malam-malam yang kuhabiskan menangis saat masih menjadi istri Dimas. Besok, restoran Handoko akan kedatangan tamu yang tidak diundang. Tamu yang akan membuka kotak Pandora yang selama ini mereka kunci rapat-rapat. Dan aku, Ratna, akan menonton pertunjukan itu dari barisan paling depan. Kawasan Sudirman pagi itu tampak gagah dengan gedung-gedung pencakar langit yang memantulkan cahaya matahari pagi. Aku melangkah masuk ke lobi sebuah gedung perkantoran, menuju lantai 15, kantor akuntan publik, Sri Threkan. Bu Sri bukanlah tipikal auditor yang sering kalian lihat di film-film yang memakai setelan jas mahal dan wangi parfum menyengat. Saat aku masuk ruangannya, wanita berusia 50-an itu sedang duduk di balik tumpukan dokumen setinggi gunung, mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat tua dan kacamata berantai yang menggantung di lehernya. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya tanpa riasan kecuali bedak tipis, tapi aura ketegasannya bisa membuat CEO perusahaan multinasional sekalipun menciut. Bu Ratna, sapanya tanpa basa-basi, bahkan tanpa tersenyum. Dia menjabat tanganku erat. Telapak tangannya kasar, tangan pekerja keras. Tim saya sudah siap. Mobil sudah menunggu di bawah. Kita berangkat ke markas Handoko sekarang? Sekarang, Bu Sri. Terima kasih sudah mau menangani kasus ini mendadak. Jawabku, saya suka kasus ribut-ribut harta gono gini. Biasanya banyak tikus yang bisa ditangkap. Ujarnya datar sambil membereskan laptop tebalnya yang terlihat kokoh seperti senjata tempur. Apalagi setelah saya baca brief dari Bu Dewi. Polanya klasik. Bapak mertua otoriter, suami manja, istri baru boros. Kombinasi sempurna untuk penggelapan dana. Kami berangkat menggunakan mobil operasional kantor Bu Sri. Perjalanan menuju kantor pusat restoran Handoko di daerah Jakarta Pusat terasa menegangkan bagiku, tapi Bu Sri tampak santai sambil membaca koran finansial. Sesampainya di sana, gedung ruko 4 lantai yang sangat kuhafal itu tampak tidak berubah. Catnya masih krem kusam, plang namanya masih miring sedikit ke kiri. Bedanya, dulu aku datang ke sini sebagai kuli yang harus membereskan masalah. Sekarang aku datang sebagai pemilik 30% hak yang diabaikan. Resepsionis di depan, Mbak Tini, terlonjak kaget saat melihatku. Bu Ratna, matanya membelalak. Dia melirik takut-takut ke arah tangga. Anu, Pak Dimas ada di atas, tapi tidak perlu diantar, Mbak Tini. Saya hafal jalannya, potongku tersenyum. Ini Bu Sri dan timnya. Tolong buatkan kopi pahit 3, jangan pakai gula, untuk tim auditor. Pak Dimas dan Pak Handoko biar minum air putih saja, mereka perlu banyak minum hari ini. Aku melangkah mantap menaiki tangga, diikuti Bu Sri dan 2 asisten mudanya yang membawa koper berisi peralatan audit digital. Suara langkah kaki kami menggema, menciptakan irama perang. Kami langsung menuju ruang rapat utama di lantai 2. Tanpa mengetuk, aku membuka pintu. Di dalam, Dimas sedang duduk merokok sambil tertawa-tawa menelepon seseorang. Asap rokok mengepul memenuhi ruangan ber-AC itu, kebiasaan buruk yang dulu selalu kularang. Saat melihatku, tawanya terhenti seketika. Ponselnya nyaris terlepas dari tangan. Ratna, kamu benar-benar datang. Dimas berdiri, wajahnya pucat pasi. Dia melirik Bu Sri yang berdiri di sampingku dengan tatapan menilai. Sesuai janji, Dimas. Kenalkan, ini Ibu Sri. Auditor independen yang ditunjuk pengadilan sesuai permohonan kami, kataku dingin. Bu Sri tidak membuang waktu. Dia langsung meletakkan tasnya di meja rapat yang mengkilap. Selamat pagi, Pak Dimas. Saya butuh akses ke server keuangan, buku besar fisik 3 tahun terakhir, dan rekening koran semua akun perusahaan mulai dari tanggal perceraian Bu Ratna sampai hari ini. Sekarang. Tunggu dulu. Dimas mencoba menggertak, menegakkan badannya agar terlihat dominan. Kalian tidak bisa main masuk begini. Bapak belum datang. Saya perlu hubungi pengacara saya. Bu Sri menatap Dimas dari balik kacamatanya yang melorot sedikit. Tatapan itu, tatapan seorang guru matematika killer yang melihat muridnya menyontek. Pak Dimas,
surat pemberitahuan sudah diterima 24 jam yang lalu. Kalau Bapak tidak kooperatif, saya akan catat di berita acara sebagai upaya menghalang-halangi audit. Itu tindak pidana. Mau saya panggil polisi untuk mendampingi?" Nyali Dimas langsung ciut. Dia gagap, lalu dengan enggan menunjuk ke arah komputer di sudut ruangan. "Passwordnya Handoko Jaya 123. Aku hampir tertawa. Password itu masih sama dengan yang kubuatkan 5 tahun lalu. Benar-benar tidak ada inovasi tanpa aku. Busri dan timnya mulai bekerja. Mereka bergerak cepat dan efisien. Satu orang menghubungkan laptop ke server, satu orang memeriksa tumpukan berkas fisik yang diambil dari lemari arsip. Suasana ruangan menjadi hening, hanya terdengar bunyi ketikan keyboard yang cepat dan suara kertas di balik. Dimas duduk gelisah di kursinya, berkali-kali mengecek jam tangan. Mungkin berharap Pak Handoko segera datang menyelamatkannya. Aku duduk tenang di seberang Dimas, memperhatikan setiap gerak-gerik Busri. 1 jam berlalu. Busri tiba-tiba berhenti mengetik. Dia menyipitkan mata menatap layar laptopnya, lalu mengambil sebuah berkas fisik, membandingkannya, dan menggeleng-gelengkan kepala pelan. "Menarik," gumam Busri. Suaranya pelan tapi terdengar jelas di ruangan yang senyap itu. "Ada apa, Bu?" tanyaku. Busri memutar laptopnya ke arah kami. Di layar, terpampang sebuah tabel pengeluaran bulanan yang grafiknya melonjak tajam dalam 6 bulan terakhir. "Pak Dimas," panggil Busri, "bisa jelaskan ini?" Ada pos pengeluaran rutin sebesar 50 juta rupiah per bulan ke vendor bernama CV Cantika Abadi, untuk jasa konsultan citra digital. Wajah Dimas berubah dari pucat menjadi merah padam. Itu biaya marketing. Branding. Zaman sekarang kan butuh medsos. CV Cantika Abadi, Busri membaca data detailnya. Alamatnya di sebuah gang sempit di daerah Depok. Dan yang lebih menarik, transfernya selalu dilakukan tunai atau ke rekening pribadi atas nama Budi Santoso. Tidak ada NPWP perusahaan, tidak ada faktur pajak yang valid. Aku mengernyit. Budi Santoso? Nama yang sangat umum, tapi entah kenapa terdengar familiar. Dan ini, Busri mengeluarkan selembar faktur lain. Pembelian inventaris dekorasi interior untuk cabang Bogor senilai 200 juta rupiah. Vendornya, UD Siska Karya. Alamatnya, sama dengan alamat rumah orang tua istri baru bapak di kampung. Jantungku berdegup kencang. Aku menatap Dimas. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipis mantan suamiku itu. Dia tertangkap basah. Itu. Siska memang bantu carikan barang. Dia punya koneksi pengrajin. Dimas membela diri, tapi suaranya terdengar putus asa. "Pak Dimas," potong Busri tajam. "Dalam prinsip akuntansi dan hukum perseroan, transaksi dengan pihak berelasi harus dideklarasikan dan dinilai kewajarannya. Ini namanya konflik of interest. Dan kalau melihat harga barang yang dibeli dibandingkan harga pasar, ini markup gila-gilaan. Harga kursi kafe yang di pasaran cuma 500.000, di sini tertulis 2 juta. Aku ternganga. Mereka bukan hanya menyembunyikan keuntungan dariku. Mereka, atau lebih tepatnya Siska, sedang merampok perusahaan mertuaku sendiri dari dalam, dan Dimas yang bodoh ini menandatanganinya. Branding. Konsultan citra digital. Gumamku, lalu tertawa pelan. "Dimas, kamu bayar 50 juta sebulan buat apa? Buat Siska posting foto game dan beli followers bot? Kamu sadar nggak sih kamu lagi dikerjain istri sendiri?" "Diam kamu, Ratna," bentak Dimas, tapi tidak ada tenaga di dalamnya. Dia terlihat seperti orang yang baru saja sadar bahwa dia berdiri di atas tanah yang longsor. "Ini baru permulaan, Pak," kata Busri dingin, kembali menatap layar laptopnya. "Saya menemukan pola transfer berulang ke rekening-rekening yang tidak jelas peruntukannya. Semuanya disetujui dengan tanda tangan digital Bapak. Total kebocoran dana dalam 1 semester ini saja sudah mencapai hampir 1 miliar rupiah. 1 miliar. Angka itu menggema di ruangan. Pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka lebar dengan kasar. Pak Handoko berdiri di sana, napasnya terengah-engah, wajahnya merah pada menahan amarah. Di belakangnya,
Siska mengekor dengan wajah ketakutan namun tetap berusaha terlihat angkuh dengan tas tangan brandednya. Apa-apaan ini? Siapa yang izinkan kalian acak-acak kantor saya? Teriak Pak Handoko. Aku berdiri perlahan, menatap mantan mertuaku itu dengan tatapan penuh kemenangan. Selamat datang di pesta, Pak. Bapak datang tepat waktu. Bu Sri baru saja menemukan kemana perginya uang pensiun Bapak. Dan tebakan saya, uang itu sekarang sedang dijinjing oleh menantu kesayangan Bapak dalam bentuk tas kulit impor. Aku melirik tas di tangan Siska. Dia refleks menyembunyikan tas itu ke belakang punggungnya. Gerakan kecil yang sangat fatal. Mataku bertemu dengan mata Siska. Di sana, aku tidak melihat keberanian yang dia pamerkan di Instagram kemarin. Aku melihat ketakutan murni dari seorang penipu amatir yang topengnya baru saja ditarik paksa. Lanjutkan, Bu Sri, perintahku. Bongkar semuanya sampai ke akar-akarnya. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras yang seolah tak berujung. Aku memarkir mobilku di depan sebuah rumah kos elit di daerah Tebet. Bukan tempat tinggalku, melainkan tempat tinggal Nisa. Sejak ributan di kantor pusat tadi pagi, di mana Pak Handoko membubarkan paksa audit sementara dengan alasan kesehatan, aku tahu kami butuh markas rahasia untuk menyusun kepingan puzzle terakhir sebelum serangan final. Bu Sri dan timnya sudah kembali ke kantor mereka untuk mengolah data yang berhasil disalin sebelum Dimas mencabut kabel server dengan panik. Sekarang, giliranku dan Nisa untuk menggali sisi lain dari cerita ini. Sisi manusia dan sisi digital yang seringkali luput dari angka-angka kaku akuntansi. Aku mengetuk pintu kamar nomor 12. Pintu terbuka, menampilkan wajah Nisa yang lelah, matanya sedikit bengkak, rambutnya diikat asal-asalan. Bau aroma mie instan rasa soto langsung menyeruak keluar, menggelitik hidungku yang belum sempat makan malam karena adrenalin seharian ini. Masuk, Mbak Ratna, Nisa mempersilakan, suaranya parau. Kamar Nisa cukup luas untuk ukuran kos. Tapi malam ini terasa sempit karena tumpukan berkas yang dia bawa diam-diam dari kantor. Laptopnya menyala di atas meja belajar, menampilkan berderet tab browser dan spreadsheet Excel. Maaf ya, Mbak. Jamuan makan malamnya cuma mie instan. Gajian bulan ini telat lagi. Nisa tertawa miris sambil mengaduk mangkuk mie di tangannya. Aku duduk di kursi sampingnya, menatap nanar adik mantan suamiku itu. Nisa, lulusan terbaik, anak pemilik restoran, harus makan mie instan di kamar kos karena gajinya ditahan. Ironi yang menyakitkan. Gaji telat lagi? Tanyaku, nada suaraku menahan geram. Padahal omzet cabang Senopati bulan lalu tembus rekor tertinggi, kan? Nisa mengangguk, meniup uap panas dari mienya. Alasannya aliran kas macet buat bayar vendor proyek Bogor. Mbak, Bapak bilang kita semua harus prihatin demi ekspansi. Karyawan dapur yang udah kerja 10 tahun sama Bapak, Pak Maman, kemarin nangis ke aku. Istrinya mau operasi katarak, dia mau kasbon, tapi ditolak sama bagian keuangan. Katanya kas kosong. Tanganku mengepal di atas meja. Kas kosong. Padahal tadi pagi aku melihat Siska menenteng tas yang harganya bisa membiayai operasi katarak 10 orang sekaligus. Kita akan selesaikan ini, Nis. Malam ini juga, ujarku tegas. Bu Sri sudah dapat data transaksi keuangannya. Tugas kita sekarang adalah mencocokkan data itu dengan jejak lakuan kakak iparmu yang, wah, itu. Aku mengeluarkan tabletku, membuka folder berisi screenshot Instagram Siska yang sudah kucadangkan sebelum dia menghapus akunnya. Nisa membuka data laporan pengeluaran kas kecil dan biaya operasional dari laptopnya. Oke, kita mulai dari bulan Januari. Perintahku. Coba cari tanggal 15 Januari. Ada pengeluaran besar? Nisa mengetik cepat. Ada, Mbak. Tanggal 15 Januari. Keluar uang 45 juta rupiah. Keterangannya, biaya konsultasi desain menu baru, ke vendor perorangan atas nama Roni Wijaya. Aku menggeser galeri di tabletku. Tanggal 15 Januari. Aku menemukan sebuah Instagram story Siska yang disimpan oleh teman mutual kami. Di foto itu, Siska sedang berada di butik high-end di Plaza Indonesia, memegang sepasang sepatu hak tinggi bertahtakan kristal. Captionnya, self-reward. Akhirnya kebeli juga si cantik ini. Makasih mas suami yang pengertian banget kalau istrinya butuh mood booster.
Aku mencari harga sepatu itu di internet. Merek terkenal dari Paris. Harganya Rp44.500.000. Nis, coba cek siapa Roni Wijaya ini, kataku. Nisa melakukan pencarian cepat di database karyawan dan relasi. Nihil. Lalu dia mencoba mencari di Facebook. Ketemu. Roni Wijaya. Nisa menyipitkan mata, lalu terbelalak. Mbak, ini kan sepupunya Siska yang tinggal di Sukabumi. Yang dulu pas nikahan Mas Dimas dia mabuk di parkiran. Bingo, bisikku. Jadi, biaya konsultasi menu, itu sebenarnya adalah biaya beli sepatu, yang ditransfer ke rekening sepupunya supaya tidak terlacak sebagai pengeluaran pribadi, lalu sepupunya mentransfer balik atau membayarkannya ke Siska. Kami lanjut menggali. Polanya selalu sama dan sangat rapi, atau setidaknya mereka pikir begitu. Tanggal 2 Februari. Pengeluaran Rp70 juta untuk peremajaan perangkat lunak pos, Pound of Sales. Vendornya, CV Tech Solusi, yang alamatnya ternyata sebuah ruko kosong di daerah Bekasi. Di tanggal yang sama, Siska memposting tiket pesawat kelas bisnis ke Bali untuk berdua bersama Dimas, lengkap dengan foto bookingan villa privat di Ubud yang per malamnya 15 juta. Tanggal 10 Maret. Pengeluaran Rp25 juta untuk gathering influencer. Tidak ada laporan kegiatan, tidak ada foto acara. Tapi di tanggal itu, Siska memposting foto sedang pesta ulang tahun ibunya di sebuah restoran mewah, lengkap dengan catering premium dan dekorasi bunga impor. Ini gila, Mbak. Nisa menggelengkan kepala, berhenti makan. Mienya sudah dingin dan mengembang, tapi selera makannya sudah hilang total. Mereka bukan cuma prihatin demi ekspansi. Mereka merampok perusahaan buat gaya hidup. Lebih parah dari itu, Nis, aku menunjuk layar laptop. Lihat pos, biaya bahan baku. Naik 40% padahal penjualan stabil. Kamu bilang Pak Maman mengeluh? Iya, Pak Maman bilang kualitas daging yang datang akhir-akhir ini jelek banget. Banyak lemak, alot. Padahal di laporan keuangan, kita beli daging Wagyu grade A. Artinya, Siska mengganti supplier lama kita yang terpercaya dengan supplier abal-abal miliknya atau kenalannya, mematok harga Wagyu, tapi mengirim daging pasar, dan selisih harganya masuk ke kantong dia. Simpulku. Ini adalah praktik paling kotor dalam bisnis F&B, mempertaruhkan kualitas makanan, jiwa dari sebuah restoran, demi uang cepat. Nisa menunduk, air mata menetes di pipinya. Bapak pasti nggak tahu sedetail ini, Mbak. Bapak memang kolot dan keras. Tapi Bapak cinta banget sama restoran ini. Ini warisan kakek. Kalau Bapak tahu restorannya dikasih daging jelek. Bapakmu buta karena ego, Nis. Dia terlalu senang punya menantu muda yang cantik dan penurut di matanya, sampai dia menutup mata pada fakta bahwa manajemennya bobrok. Kataku, meski ada sedikit rasa kasihan pada Pak Handoko. Sedikit saja. Terus kita harus apa, Mbak? Tanya Nisa, menghapus air matanya. Kita butuh bukti fisik yang tidak bisa disangkal. Transfer bank dan screenshot medsos itu kuat. Tapi Dimas pasti akan berkelit bilang itu kebetulan. Kita butuh saksi dari dalam. Pak Maman. Pak Maman? Ya. Telepon Pak Maman sekarang. Minta dia foto faktur pengiriman daging yang asli dari gudang, bukan yang disetor ke kantor. Biasanya supir truk bawa surat jalan asli yang beda dengan faktur tagihan. Dan satu lagi, minta Pak Maman rekam diam-diam kalau besok Siska datang ke dapur buat inspeksi sok tahunya itu. Nisa ragu sejenak, takut melibatkan karyawan tua itu. Apa nggak bahaya buat Pak Maman? Pak Maman sudah kerja 20 tahun. Nis, dia lebih setia sama resep rendang kakekmu daripada sama Dimas. Dan kalau kita berhasil, dia akan dapat bonus yang layak. Percaya sama aku. Nisa mengangguk mantap. Dia mengambil ponselnya dan menelepon Pak Maman. Percakapan mereka berlangsung singkat dan emosional. Di ujung telepon, aku bisa mendengar suara Pak Maman yang bergetar menahan amarah, menyanggupi semua permintaan Nisa. Ternyata, keresahan di tingkat karyawan bawah sudah seperti api dalam sekam, tinggal menunggu tiupan angin untuk membakar semuanya. Sambil menunggu kiriman foto dari Pak Maman, aku kembali menelusuri jejak digital Siska yang lain. Aku menemukan akun second account Instagram miliknya yang dikunci, tapi dengan sedikit trik,
lupa password, menggunakan nomor HP lama Dimas yang masih kuhafal, dan ternyata dijadikan email pemulihan oleh Siska. Ceroboh sekali, aku bisa melihat isinya. Isinya lebih mencengangkan. Itu adalah akun jualan barang preloved mewah. Nis, lihat ini, panggilku. Nisa mendekat. Di layar, terpampang foto-foto tas, sepatu, dan jam tangan mewah yang dijual dengan keterangan, baru dipakai sekali, bnip, brand new inbox, dijual butuh uang cepat. Dia beli barang pakai uang perusahaan, dipakai foto sekali buat pamer di akun utama, terus dijual lagi di akun kedua buat dapat uang tunai. Nisa menutup mulutnya, tak percaya dengan skema licik itu. Cuci uang, Nis. Money laundering versi selebgram wannabe, jelasku. Uang perusahaan keluar resmi sebagai biaya vendor, jadi barang mewah, barang dijual jadi uang tunai masuk rekening pribadi dia. Bersih. Tidak kena pajak, tidak terlacak di buku tabungan Dimas. Sebuah pesan masuk ke ponsel Nisa. Itu foto-foto dari Pak Maman. Foto surat jalan dari supir truk daging. Tertulis jelas, daging sapi lokal kualitas C, 500 kg, harga Rp 90.000 kg. Sementara di laporan keuangan di laptop Nisa, pada tanggal yang sama, pembelian daging sapi premium import, 500 kg, harga Rp 25.000 kg. Selisih Rp160.000 per kilo. Dikalikan 500 kilo. Itu 80 juta rupiah masuk ke saku Siska, hanya dari satu kali pengiriman daging. Dan mereka melakukan pemesanan seminggu sekali. Gila. Desis Nisa. Pantas rasa rendangnya berubah. Pelanggan lama banyak yang komplain di Google Review, tapi komennya selalu dihapus sama admin medsos. Yang pegang admin medsos siapa? Siska. Dia ambil alih dari agensi luar 3 bulan lalu, katanya biar hemat biaya. Semuanya terhubung. Siska menguasai hulu ke hilir. Dia pegang pengadaan barang, dia pegang citra publik, dia pegang kendali atas Dimas. Sebuah kudeta yang sempurna. Cukup, Nis. Bukti kita sudah lebih dari cukup untuk memenjarakan dia, kataku sambil menutup laptop. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Hujan di luar sudah reda, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tapi di dalam kamar kos itu, darahku mendidih panas. Besok rapat keluarga jam berapa? Tanyaku. Bapak minta jam 10 pagi di ruang meeting restoran pusat. Katanya mau menyelesaikan masalah ini secara adat istiadat sebelum dibawa ke hukum. Jawab Nisa. Aku tersenyum dingin. Adat istiadat? Baiklah. Kita akan berikan adat yang pantas untuk pencuri. Aku membereskan barang-barangku. Tidur, Nis. Besok kamu harus akting kaget. Jangan sampai mereka curiga kamu yang bocorin data ini. Biar aku dan Bu Sri yang jadi algojonya. Mbak Ratna. Panggil Nisa saat aku di ambang pintu. Ya? Makasih ya. Kalau bukan karena Mbak, mungkin restoran Handoko tinggal nama tahun depan. Aku menatap gadis itu. Ada kilat tekad di matanya yang dulu redup. Ini bukan cuma buat restoran, Nis. Ini buat harga diri kita sebagai perempuan yang bekerja keras. Jangan biarkan orang bodoh merusak apa yang sudah kita bangun. Aku berjalan keluar menuju mobilku di tengah malam Jakarta yang sunyi. Di kepalaku, skenario besok sudah tersusun rapi. Tidak akan ada lagi negosiasi. Tidak ada lagi kasihan. Besok adalah hari penghakiman. Dan aku tidak sabar melihat wajah Siska saat topeng, wanita sejati-nya dihancurkan berkeping-keping. Ruang meeting di lantai 2 restoran Handoko Pusat memiliki aura yang berbeda hari ini. Biasanya ruangan ini hangat dengan aroma kopi dan diskusi menu, tapi hari ini, atmosfernya seberat timah. Di luar, langit kembali gelap gulita. Siang hari bolong terasa seperti maghrib, karena mendung tebal yang menggantung rendah. Suara petir sesekali menggelegar, menggetarkan kaca jendela, seolah alam semesta sedang menyiapkan musik latar untuk drama yang akan terjadi. Meja panjang dari kayu jati itu memisahkan dua kubu. Di sisi kiri, ada aku, Bu Sri dengan setelan batik formalnya yang mengintimidasi, dan seorang asisten hukum dari kantor Bu Dewi. Di sisi kanan, duduk Pak Handoko di ujung meja layaknya raja yang tahtanya sedang digoyang, Dimas di sampingnya dengan wajah kusut dan mata merah kurang tidur,
serta Siska. Siska hari ini tampil beda. Tidak ada pakaian branded mencolok. Dia mengenakan kemeja putih polos dan celana bahan hitam, rambutnya diikat satu ke belakang tanpa hiasan. Wajahnya dipoles makeup tipis yang memberi kesan pucat dan lemah. Playing victim mode, on. Aku harus mengakui, dia aktris yang cukup berbakat. Nisa duduk di kursi terpisah, di ujung lain, berperan sebagai notulen rapat. Dia menunduk, jarinya siap di atas keyboard laptop, tapi aku tahu dia sedang menahan detak jantungnya yang berpacu kencang. Bisa kita mulai? Suara Pak Handoko memecah keheningan. Suaranya berat, tidak ada nada ramah tamah yang dia pakai di telepon kemarin. Saya ingin masalah ini selesai hari ini. Berapa uang yang kamu mau, Ratna? Sebutkan angkanya. Saya tanda tangan cek. Lalu kamu pergi dan jangan ganggu keluarga saya lagi. Sombong sampai akhir. Aku menatap Bu Sri, memberi kode dengan anggukan kecil. Bu Sri berdiri, menghubungkan kabel HDMI ke proyektor. Maaf, Pak Handoko, jawabku tenang. Ini bukan lagi soal berapa yang saya mau. Ini soal menyelamatkan apa yang tersisa dari bisnis Bapak. Sebelum bicara angka kompensasi saya, mari kita lihat kondisi keuangan, keluarga, Bapak yang sebenarnya. Layar proyektor menyala. Sebuah grafik batang berwarna merah menyala muncul. Judulnya, Analisis Forensik Aliran Dana Tidak Wajar Q1 Q2. Berdasarkan audit 24 jam yang kami lakukan, Bu Sri memulai presentasinya dengan suara lantang dan jelas. Kami menemukan indikasi penggelapan dana sistematis yang dilakukan melalui markup harga vendor, faktur fiktif, dan manipulasi laporan stok bahan baku. Bohong, pekik Siska tiba-tiba. Air matanya langsung tumpah. Mas Dimas, lihat. Mereka memfitnah aku. Aku kerja siang malam buat bantu marketing restoran, ini balasannya? Dimas langsung merangkul bahu istrinya. Ratna, jaga mulut auditor kamu itu. Jangan asal tuduh istri orang. Silakan duduk, Bu Siska, Pak Dimas, kata Bu Sri datar, sama sekali tidak terganggu. Dia menekan tombol di klikernya. Slide berubah. Kali ini yang muncul adalah dua gambar bersandingan. Sisi kiri, faktur pembayaran, jasa konsultasi menu, senilai 45 juta ke rekening Roni Wijaya. Sisi kanan, postingan Instagram Siska dengan sepatu baru seharga 44,5 juta. Tanggalnya sama persis. Hening. Slide berubah lagi. Sisi kiri, transfer, permajaan software, 70 juta. Sisi kanan, tiket pesawat bisnis dan villa di Bali. Tanggal sama. Slide berubah lagi. Sisi kiri, transfer, gathering influencer, 25 juta. Sisi kanan, pesta ulang tahun ibunya Siska. Ruangan itu senyap. Hanya suara hujan yang mulai turun deras di luar dan dengungan mesin proyektor yang terdengar. Wajah Dimas yang tadinya merah karena marah, perlahan memucat menjadi abu-abu. Dia menatap layar, lalu menatap Siska, lalu kembali ke layar. Otaknya yang lambat mulai memproses pola itu. Itu kebetulan. Cicit Siska, suaranya mulai kehilangan tenaga. Itu uang tabunganku sendiri. Mas Dimas yang kasih. Pak Dimas, Bu Sri menoleh ke arah mantan suamiku. Apakah Bapak memberikan uang tunai sebesar 200 juta rupiah dalam 6 bulan terakhir di luar uang belanja bulanan? Dimas menggeleng pelan, matanya kosong. Enggak, aku cuma kasih jatah bulanan 10 juta. Katanya cukup. Nah, potong Bu Sri. Lalu dari mana Bu Siska punya uang ratusan juta untuk gaya hidup ini kalau bukan dari sini? Bu Sri menampilkan slide pamungkas. Foto surat jalan daging sapi, kualitas C, dari Pak Maman bersanding dengan laporan keuangan, Wagyu Grade A. Di bawahnya, terlampir grafik penurunan kepuasan pelanggan dan penurunan omzet real, bukan omzet manipulasi, sebesar 20% dalam 3 bulan terakhir. Total kerugian negara kerugian perusahaan yang teridentifikasi sampai jam 8 pagi ini adalah. Bu Sri memberi jeda dramatis. 2 miliar 350 juta rupiah. 2 miliar? Pak Handoko berteriak. Suaranya menggelegar melebihi petir di luar. Dia berdiri, kursi rodanya terdorong ke belakang sampai membentur dinding.
Dia menatap Siska dengan tatapan yang seolah ingin menelan wanita itu hidup-hidup. Itu uang pensiun saya. Itu uang modal cabang Bogor. Pak Handoko memegang dadanya, napasnya tersengal-sengal. Nisa refleks berdiri hendak menghampiri ayahnya, tapi Pak Handoko mengangkat tangan, menolak dibantu. "Pak." Siska turun dari kursi, bersimpuh di kaki Pak Handoko. "Pak, ampun." Siska nggak bermaksud. Siska cuma pinjam. Siska mau balikin nanti kalau toko online Siska untung. "Pinjam?" Aku tertawa. Tawa yang keluar begitu saja, dingin dan tajam. "Kamu sebut mencuri uang daging, kasih makan pelanggan dengan sampah, lalu pakai uangnya buat beli tas. Itu, pinjam? Kamu bukan cuma mencuri uang, Siska. Kamu menghancurkan reputasi restoran Handoko yang dibangun Pak Handoko dan kakek selama 40 tahun. Sekali orang tahu kualitas makanan turun, mereka tidak akan balik lagi. Brand ini sudah cacat." Pak Handoko menatapku. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun aku mengenalnya, aku melihat penyesalan di mata tua itu. Dia melihat fakta yang telanjang, mantan menantunya yang dia buang ternyata adalah satu-satunya orang yang peduli pada kelangsungan bisnisnya, sementara menantu barunya yang dia banggakan adalah parasit. "Dimas," bentak Pak Handoko. "Kamu tahu soal ini?" Dimas gemetar. Dia menunduk dalam-dalam. "Dimas? Dimas cuma tanda tangan, Pak." Siska bilang itu urusan dapur dan marketing. Dimas nggak ngerti. Dimas percaya aja. "Goblok." Pak Handoko melempar gelas air mineral ke arah anaknya. Gelas itu pecah berantakan di lantai, memuncratkan air ke celana Dimas. "Kamu pemimpin perusahaan. Kamu tanda tangan tanpa baca? Kamu biarkan istrimu merampok bapakmu sendiri?" Suasana chaos. Siska menangis histeris menyalahkan Dimas yang tidak memberinya cukup uang. "Mas Dimas pelit. Aku butuh perawatan. Aku butuh baju bagus buat dampingin dia. Ini semua salah Mas Dimas." Dimas yang sadar dia dibodohi luar dalam, hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Harga dirinya sebagai laki-laki hancur lebur di ruangan itu. Istrinya menganggapnya pelit dan bodoh. Bapaknya menganggapnya tidak berguna, dan mantan istrinya, aku, melihatnya dengan tatapan kasihan yang merendahkan. Aku menyesap tehku yang sudah dingin dengan tenang, seolah sedang menonton sinetron murahan di televisi. Setelah keributan mereda sedikit, aku meletakkan cangkir itu dengan bunyi, tak, yang cukup keras di atas meja. Semua mata tertuju padaku. "Sudah selesai dramanya?" tanyaku datar. Pak Handoko jatuh terduduk kembali di kursinya, tampak 10 tahun lebih tua. "Ratna, apa yang harus Bapak lakukan?" Pertanyaan itu terdengar menyerah. Dia akhirnya meminta nasihatku. "Sederhana, Pak," jawabku sambil membuka map merah yang disiapkan Bu Dewi. "Ada 2 pilihan. Opsi A, saya bawa hasil audit ini ke polisi sekarang juga. Siska masuk penjara atas tuduhan penggelapan, Dimas terseret sebagai penanggung jawab tanda tangan, dan skandal ini masuk berita nasional. Saham Handoko Group jadi 0, restoran tutup, Bapak bangkrut di masa tua." Siska menjerit tertahan mendengar kata penjara. "Opsi B," lanjutku. "Kita selesaikan secara perdata di sini. Saya tidak akan lapor polisi, asalkan..." Aku mencondongkan tubuh ke depan. 1. Kembalikan posisi manajemen keuangan ke profesional independen yang saya tunjuk. 2. Dimas mundur dari jabatan CEO, digantikan oleh Nisa yang jelas lebih kompeten. Nisa terbelalak kaget di ujung meja. Pak Handoko menoleh ke arah putrinya, lalu mengangguk lemah. Dia sadar tidak punya pilihan. 3. Sambungku. Bayar kompensasi 30% saya sesuai valuasi sebelum dikorupsi oleh Siska, ditambah denda keterlambatan. Totalnya 5 miliar rupiah. Tunai. Cairkan aset pribadi Dimas atau jual mobil-mobil mewahnya, kalau kas perusahaan kosong. Saya tidak peduli caranya. 5 miliar. Gumam Dimas lemas. Dan untuk wanita ini, aku menunjuk Siska dengan daguku. Itu urusan internal keluarga Bapak. Mau Bapak penjarakan, mau Bapak usir, terserah. Tapi pastikan dia tidak ada lagi di struktur perusahaan mulai detik ini. Pak Handoko memejamkan mata, menarik napas panjang,
lalu membukanya. Dia mengambil pulpen dari saku jasnya. Siapkan suratnya, Ratna. Saya setuju. Bapak. Siska berteriak, mencoba meraih tangan mertuanya, tapi Pak Handoko menepisnya kasar. Jangan sentuh saya. Kamu kemasi barang-barangmu. Keluar dari rumah saya hari ini juga. Dan kamu, Dimas, urus perceraianmu atau kamu yang saya coret dari kartu keluarga. Dimas menatap Siska dengan tatapan jijik. Cinta butanya sudah hilang, digantikan oleh rasa malu dan amarah karena dikhianati. Aku menyodorkan dokumen perjanjian damai dan penyelesaian hak Gonogini. Pak Handoko menandatanganinya dengan tangan gemetar namun pasti. Lalu Dimas, dengan air mata yang menetes, ikut tanda tangan. Saat aku melangkah keluar dari ruang rapat itu bersama Bu Sri, hujan di luar sudah berhenti. Matahari mulai mengintip dari balik awan hitam. Udara terasa segar. Aku berpapasan dengan Siska di lorong. Dia sedang diseret keluar oleh security atas perintah Pak Handoko. Riasannya luntur, matanya sembab. Saat melihatku, dia berhenti meronta. Puas kamu, Mbak? Teriaknya serak. Aku berhenti, menatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Siska, Siska. Ujarku pelan sambil tersenyum. Lain kali kalau mau pamer, wanita sejati yang pandai merawat diri, pastikan perawatannya pakai uang sendiri, bukan uang mertua. Dan satu lagi, terima kasih. Kalau bukan karena postingan pamer kamu itu, aku mungkin harus menunggu setahun lagi buat dapat 5 miliar ini. Aku melenggang pergi, meninggalkan Siska yang meraung-raung menyesali kebodohannya. 3 kata komentarku di Instagram itu benar-benar menjadi mantra yang meruntuhkan istananya. Cek buku keuangannya. Dan mereka sudah mengeceknya. Hasilnya, kemenangan mutlak untukku. Suasana di ruang rapat itu masih terasa panas, meski Siska sudah diseret keluar oleh security. Gema teriakan dan makiannya masih terngiang di telinga, meninggalkan jejak ketidaknyamanan yang kental. Namun, bagiku, suara pintu yang tertutup di belakang punggung Siska adalah suara paling merdu yang pernah kudengar hari ini. Itu adalah suara kemenangan. Kini, yang tersisa di ruangan itu hanya para pemain inti. Aku, Bu Sri yang masih setia dengan wajah datarnya, Pak Handoko yang terlihat seperti balon udara yang bocor kehabisan gas, Dimas yang menunduk menatap pecahan gelas di dekat sepatunya, dan Nisa yang masih terpaku di kursinya dengan wajah tegang. Jadi, suaraku memecah keheningan, menarik kembali perhatian mereka yang sedang berantakan pikirannya. Bagaimana teknis pembayarannya? Pak, 5 miliar rupiah. Hari ini, Pak Handoko mengangkat wajahnya. Gurat-gurat tua di wajahnya tampak semakin dalam. Kesombongan yang selama ini menjadi topengnya telah runtuh sepenuhnya, memperlihatkan sosok lelaki tua yang lelah dan kecewa. Dia menatap Dimas, putra kebanggaannya, dengan tatapan nanar. Dimas, panggil Pak Handoko, suaranya parau, jual mobilmu. Semuanya. Rubicon, Alphard, semua yang kamu beli tahun ini. Cairkan deposito pribadimu. Kalau masih kurang, jual jam tangan koleksimu. Dimas tersentak kaget, kepalanya mendongak cepat. Tapi, Pak itu kan? Itu apa? Bentak Pak Handoko, memukul meja dengan sisa tenaganya. Itu hasil uang perusahaan yang kamu biarkan dicuri istrimu. Kamu mau saya yang bayar pakai uang pensiun saya? Atau kamu mau masuk penjara bersama Siska? Dimas terdiam. Bibirnya gemetar. Dia tidak punya pilihan. Bu Sri, kataku, memberi isyarat. Tolong awasi proses likuidasi aset ini. Pastikan valuasinya wajar dan dananya masuk rekening penampungan firma hukum Bu Dewi sebelum ditransfer ke saya. Saya tidak mau ada 1 rupiah pun yang terselip lagi. Siap, Bu Ratna, jawab Bu Sri tegas. Proses selanjutnya berjalan dengan cepat namun menyakitkan bagi keluarga Handoko. Dimas dipaksa menyerahkan semua kunci mobil dan sertifikat aset berharga yang dia simpan di brankas kantor. Aku duduk di sana, menyaksikan mantan suamiku melucuti kemewahannya satu persatu. Setiap kali dia meletakkan kunci mobil di atas meja, aku teringat bagaimana dulu dia pelit memberiku uang bensin untuk belanja ke pasar, sementara dia dengan mudahnya membeli aksesoris mobil seharga jutaan rupiah. Saat Dimas menyerahkan kunci mobil sport merah kesayangannya,
dia menatapku. Matanya berkaca-kaca. "Ratna," bisiknya. "Apa harus sampai begini? Kita dulu pernah saling mencintai, kan?" Aku menatapnya datar. Tidak ada rasa kasihan. Rasa itu sudah habis dikikis oleh pengkhianatannya. Cinta itu kerja kata kerja, Dimas. Bukan cuma kata benda, jawabku dingin. Kamu berhenti mengerjakannya saat kamu memilih berselingkuh dengan SPG itu. Kamu berhenti mengerjakannya saat kamu membiarkan bapakmu menghinaku. Dan kamu benar-benar membunuhnya saat kamu mencoba menipuku soal harta Gonogini. Aku hilaf, Ratna. Aku dibodohi Siska. Dia pakai guna-guna mungkin. Aku nggak sadar, Dimas mulai meracau, mencari kambing hitam. Kalau aku tahu dia penipu, aku nggak akan ninggalin kamu. Kamu wanita terbaik yang pernah aku punya. Kita bisa coba lagi, kan? Demi masa lalu. Aku tertawa. Tawa yang benar-benar lepas. Lelucon macam apa ini? Dimas. Aku menggelengkan kepala. Kamu bukan korban guna-guna. Kamu cuma korban keserakahan dan egomu sendiri. Kamu merasa hebat punya istri muda yang cantik, yang memuja-muja kamu, padahal dia cuma memuja dompetmu. Sekarang dompetmu kosong. Kamu baru ingat aku? Maaf, toko sudah tutup. Aku berdiri, merapikan blazer kau. Busri sudah selesai mendata aset awal yang akan dieksekusi hari ini juga, yang nilainya ditaksir mencapai 3 miliar. Sisanya, Pak Handoko menandatangani surat hutang pribadi yang dijamin dengan sertifikat ruko ini, yang harus dilunasi dalam tempo 1 bulan atau ruko ini akan disita. Nisa, panggilku. Nisa yang sedari tadi diam, menatapku. Selamat atas jabatan barumu sebagai CEO. Aku tahu kamu mampu. Saran saya sebagai sebagai pemegang saham yang baru saja cash out, pecat semua vendor bawaan Siska. Kembali ke resep asli ibu. Panggil balik supplier lama. Minta maaf pada pelanggan. Nisa mengangguk mantap, matanya berkaca-kaca. Makasih, Mbak Ratna. Aku janji bakal perbaiki semuanya. Aku berjalan menuju pintu keluar. Langkahku terasa ringan, seolah beban ratusan kilo yang selama ini menggantung di pundakku telah diangkat. Namun, sebelum aku benar-benar keluar, suara Pak Handoko menghentikanku. Ratna. Aku menoleh tanpa membalikkan badan sepenuhnya. Maafkan Bapak, katanya lirih, nyaris tak terdengar. Bapak salah menilai orang. Kamu menantu yang sebenarnya. Aku tersenyum tipis. Pengakuan itu datang terlambat 5 tahun, tapi setidaknya itu keluar juga. Simpan maaf Bapak untuk diri Bapak sendiri. Jawabku, Bapak butuh itu untuk menghadapi masa tua yang sepi. Semoga Bapak sehat selalu. Aku melangkah keluar dari gedung itu. Hujan telah berhenti total. Matahari bersinar terik, memantul di genangan air di aspal. Di depan lobi, aku melihat pemandangan yang menyedihkan. Siska sedang duduk di trotoar, menangis sambil memegang koper bajunya yang dilempar keluar. Makeupnya luntur, membuatnya terlihat seperti badut yang sedih. Beberapa karyawan menonton dari balik kaca dengan tatapan mencemooh. Dia melihatku berjalan menuju mobilku. Tatapannya penuh kebencian, tapi dia tidak berani mendekat karena ada 2 security yang menjaganya. Aku masuk ke dalam mobilku, menyalakan mesin, dan memutar lagu favoritku dengan volume keras. Aku tidak menoleh lagi. Babak hidupku bersama keluarga Handoko sudah resmi ditutup. Buku lama itu sudah kubakar, dan abunya kubiarkan terbang terbawa angin. Saat mobilku melaju membelah jalanan Jakarta, ponselku berbunyi. Notifikasi dari bank. Transfer tahap pertama sebesar 3 miliar rupiah sudah masuk. Aku tersenyum lebar. 3 kata itu. Cek buku keuangannya. 3 kata yang mengubah nasibku dari korban menjadi pemenang. Topeng mereka sudah terbuka, memperlihatkan wajah asli yang buruk rupa. Dan aku, wajahku kini bersinar menatap masa depan yang cerah. 6 bulan kemudian. Aroma kopi gayo yang baru digiling memenuhi udara, bercampur dengan wangi manis cinnamon roll yang baru keluar dari oven. Sinar matahari pagi menerobos masuk lewat jendela-jendela kaca besar, menyinari lantai kayu vinil yang bersih mengkilap. Aku berdiri di balik meja bar,
mengatur letak toples biji kopi. Di atas kepalaku, papan tulis kapur bertuliskan menu hari ini dengan tulisan tangan yang artistik. Kopi Ratna, spesial hari ini, es kopi gula aren croissant almond. Ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan yang kubangun dengan keringat, air mata, dan tentu saja, modal 5 miliar rupiah yang kuperbutkan dengan susah payah. Kafe ini tidak terlalu besar. Terletak di sebuah ruko strategis di pinggiran Jakarta Selatan yang asri. Desainnya minimalis, hangat, dan homey. Tidak ada kemewahan yang dipaksakan seperti restoran Handoko. Di sini, semuanya tentang kenyamanan dan kualitas. Bu Ratna, pesanan meja nomor 4 sudah siap. Seru Andi, barista mudaku yang cekatan. Oke, biar saya yang antar, jawabku sambil mengambil nampan. Aku melayani pelanggan dengan senyuman tulus. Senyuman yang tidak perlu dipalsukan. Dulu, di restoran mertuaku, aku tersenyum karena tuntutan tugas. Sekarang, aku tersenyum karena aku bahagia. Bisnis ini milikku. Aturanku. Keuntunganku. Saat aku kembali ke meja kasir, lonceng pintu berbunyi. Sesosok wanita muda dengan setelan blazer rapi masuk. Wajahnya terlihat lebih segar dan percaya diri dibandingkan terakhir kali aku melihatnya. Selamat pagi, Bu Bos, sapanya riang. Nisa, seruku senang. Aku segera keluar dari balik bar dan memeluk mantan adik iparku itu. Wah, makin glowing aja nih Bu CEO. Nisa tertawa lepas. Berkat mentor yang galak dulu, Mbak. Apa kabar, Mbak Ratna? Luar biasa, seperti yang kamu lihat, ujarku sambil menunjuk sekeliling kafe yang mulai ramai pengunjung. Duduk, Nis. Aku buatkan manual brew kesukaanmu. Gratis buat CEO restoran Handoko. Kami duduk di meja sudut favoritku. Nisa menyesap kopinya dengan nikmat. Gimana restoran? Tanyaku. Alhamdulillah, Mbak. Pelan-pelan pulih. Jawab Nisa, matanya berbinar. Setelah aku pecat semua vendor Siska dan panggil balik Pak Maman, kualitas rasa balik lagi. Pelanggan lama mulai datang. Walaupun ya, kita harus jual 2 ruko cabang untuk nutupin hutang bapak dan bayar pesangon karyawan yang kena rasionalisasi. Tapi sekarang keuangannya sehat. Bersih. Nggak ada tikus lagi. Syukurlah, aku ikut lega mendengarnya. Nisa pantas mendapatkan kesuksesan itu. Terus kabar, mereka, gimana? Wajah Nisa berubah sedikit serius, tapi tidak ada kesedihan di sana. Hanya penerimaan. Siska, dia divonis 2 tahun penjara minggu lalu, Mbak, cerita Nisa. Ternyata bukan cuma uang restoran yang dia ambil. Dia juga nipu arisan online dan pakai data KTP orang lain buat pinjaman online. Banyak banget korbannya yang lapor polisi pas kasus kita meledak. Sekarang dia di rutan Pondok Bambu. Aku mengangguk pelan. Karma itu nyata, dan dia datang menagih dengan bunga berbunga. Dimas? Nisa menghela napas panjang. Mas Dimas menyedihkan, Mbak. Setelah mobil dan asetnya dijual buat bayar kompensasi Mbak, dia sempat depresi. Bapak ngusir dia dari rumah karena masih marah banget. Sekarang Mas Dimas ngekos di daerah pinggiran. Terakhir aku dengar, dia kerja jadi driver taksi online pakai mobil sewaan. Kadang kalau aku kasihan, aku transfer uang makan, tapi Bapak ngelarang keras. Dan Bapak kena stroke ringan sebulan setelah kejadian itu. Sekarang Bapak di rumah saja, pakai kursi roda, dirawat sama suster. Dia sudah pensiun total. Tiap hari kerjanya cuma nonton TV dan melamun di taman. Sering banget nyebut nama Mbak Ratna. Katanya dia kangen masakan Mbak. Aku terdiam sejenak, mengaduk kopiku. Ada rasa perih sedikit mendengar kondisi Pak Handoko, tapi itu rasa perih yang jauh. Seperti melihat luka lama yang sudah kering. Semoga Bapak cepat pulih ya, Nis. Tapi untuk kembali ke sana dan masak buat dia maaf. Itu bukan tugasku lagi, jawabku tegas namun lembut. Aku ngerti banget kok, Mbak. Aku juga nggak akan maksa. Nisa tersenyum memaklumi. Aku cuma mau bilang makasih. Kalau Mbak nggak komen di Instagram hari itu, mungkin sampai sekarang aku masih jadi bawahan yang diinjak-injak. Dan restoran itu pasti sudah bangkrut total dimakan rayap. Semua ada waktunya, Nis. Waktu untuk diam, dan waktu untuk melawan, kataku.
Obrolan kami berlanjut ringan tentang hal-hal lain. Tentang resep, tentang tren kopi, tentang hidup. Nisa pamit 1 jam kemudian karena ada rapat direksi. Sepeninggal Nisa, aku duduk sendirian sebentar, menikmati hiruk-pikuk kafe kecilku. Aku melihat keluar jendela kaca. Langit Jakarta hari ini cerah sekali. Aku teringat lagi momen itu. Momen di supermarket, saat aku melihat postingan Siska. Saat itu aku punya pilihan, mengabaikannya dan terus hidup dalam bayang-bayang kepahitan, atau mengambil langkah berani untuk menuntut keadilan. Aku memilih untuk melawan. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan caci maki, tapi dengan kecerdasan dan fakta. 3 kata sederhana. Cek buku keuangannya. Siapa sangka, 3 kata itu bisa meruntuhkan kesombongan, memenjarakan ketamakan, dan membebaskan hidupku sepenuhnya. Seorang pelanggan baru masuk, seorang ibu-ibu muda yang terlihat lelah, mungkin habis mengantar anak sekolah. Dia melihat menu dengan bingung. "Selamat pagi, Bu," sapaku ramah. "Lagi butuh sesuatu yang menyegarkan atau menenangkan?" Ibu itu tersenyum, "Yang menenangkan, Mbak." Kepala saya pusing mikirin suami. Aku tertawa kecil, tawa yang penuh empati. "Saya punya racikan teh chamomile spesial dengan madu lemon. Cocok buat meredakan stres. Dan kalau ibu butuh teman ngobrol, saya pendengar yang baik." Ibu itu menatapku, matanya berbinar. "Terima kasih, Mbak." Aku kembali bekerja. Hidup terus berjalan. Masa lalu adalah pelajaran, tapi masa kini adalah hadiah. Namaku Ratna, pemilik kopi Ratna, wanita yang merdeka, bahagia, dan kaya raya, baik secara materi maupun hati. Dan yang paling penting, aku tidak perlu memamerkan status di media sosial untuk membuktikan bahwa aku bahagia. Cukup buku rekeningku dan senyum di wajahku yang berbicara.